Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang belum kenal, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dani Abdul Ghani. Asal saya dari Tasikmalaya. Dulu ya, saya bicara dulu ya, seorang anak yang mungkin dulunya seorang yang pemalu, pendiam, gak pedean, gak jago ngomong. Terus kemudian ketika tahun 2013 dikenalkan sebuah bisnis, yaitu bisnis network marketing atau MLM ya. Dimana kalau misalkan lihat latar belakang dia seorang pemalu, pendiam, gak pedean, mungkin dia nggak bakal berhasil, dia nggak bakal sukses, betul ya. Nah, dia bukan hanya sekedar pemula tapi amatiran, dimana ya gagap gitu tentang dunia marketing. Tapi alhamdulillah, karena dia mau belajar, dia benar-benar serius meskipun dia seorang amatiran, tapi dia berusaha melakukan yang terbaik ya, meskipun dia presentasi ya ke sana kemari pakai sendal jepit yang mungkin udah rusak pakai tali rapia. Nah, itu. Terus kemudian dia berusaha lagi ya, meskipun teman-teman yang ngeledek, wah ngajak komisi ratusan ribu, tapi sendal aja nggak kebeli gitu. Baju aja gombrang kadang-kadang. Yang penting ada. Dan alhamdulillah saat ini beliau udah sukses gitu. Siapa? Ya alhamdulillah, perkenalkan, itu saya sendiri, Dani Abdul Ghani. Nah, kenapa saya sangat bangga dengan bisnis MLM? Banyak sekali mungkin di antara sahabat semua yang ketika disebut oh MLM ya gitu, teman-teman udah drop duluan. Kenapa? Karena teman-teman nggak bangga dengan bisnis yang sedang teman-teman jalanin gitu. Nah, kalau saya sendiri alhamdulillah, karena saya dari tahun 2013 saya terjun di bisnis MLM, meskipun banyak sekali kegagalan yang saya terima, tapi itu semua saya anggap bukan kegagalan. Saya anggap itu semua adalah pembelajaran di mana suatu saat saya pasti bisa sukses. Nah, itu yang saya yakini, dan alhamdulillah saat ini udah saya rasakan hasilnya. Jadi sahabat semua yang mungkin baru mulai, oke maaf ya tadi ada gangguan yang nelpon. Oke, jadi teman-teman yang baru mulai dengan bisnis MLM, jangan terlalu merisaukan wah MLM ya dan sebagainya, tapi lihat orang yang udah duluan ya terjun. Karena bisnis ini itu benar-benar real, benar-benar luar biasa. Kenapa saya bangga dengan bisnis ini? Karena di bisnis MLM itu nggak melihat latar belakang seseorang siapa. Karena saya dulu memulai bisnis MLM ya 2013, itu saya latar belakang pemalu, pendiam, nggak pedean dan sebagainya. Saya tahu saya dulu pasti bakal gagal gitu. Saya tahu karena saya nggak punya bakat untuk ngomong ya, nggak punya skill ya, pendiam, nggak pemalu. Saya yakin saya pasti gagal gitu. Karena saya tahu saya bakal gagal, saya nggak takut gagal. Akhirnya saya melangkah terus, yang penting saya melakukan yang terbaik. Dan alhamdulillah saya ketemu dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa yang memotivasi saya bahwa kamu pemalu, kamu pendiam, saya juga sama, dulu pemalu, dulu pendiam, dulu nggak pedean. Hingga akhirnya saya bisa bicara di depan panggung, bicara di depan Anda semua. Dan itu menjadi inspirasi saya, spirit saya, di mana suatu saat saya pasti bisa untuk berbicara di depan panggung. Dan alhamdulillah sahabat semua, saat ini mungkin teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu yang pertama, jadi nggak lihat latar belakang seseorang. Itu yang saya senangi dengan bisnis MLM. Dan semua saya yakinin semua pasti bisa sukses. Semua orang di bisnis MLM pasti bisa sukses. Yang terpenting kita terus upgrade diri kita dari hari ke hari ya, tiap hari kita upgrade. Minimal kalau saya sendiri dulu ya baca buku sering banget gitu. Nah, di bisnis MLM biasanya itu sering atau nyuruh di pelatihan bisnisnya dan sebagainya, itu nyuruh baca buku-buku positif, referensi-referensi tentang bisnis MLM kayak The Magic of Thinking Big ya. Terus kemudian Rich for Dad dan lain sebagainya. Dan saya udah bagikan nih ke sahabat semua yang ikut di Billionaire ini ya, kelas itu ya, udah bagikan Rich for Dad gitu ya. Nah, itu dibahas full kenapa kita harus jalanin bisnis MLM. Di situ ada gitu, dimana ada 4 ya orang mencari duit, yaitu yang pertama employee atau pekerja atau karyawan, terus yang kedua self employee yaitu kemampuan, terus yang ketiga business owner, yang keempat investor. Nah, kita seorang business owner sebenarnya teman-teman di bisnis MLM itu. Nah, nanti teman-teman pahamin ya yang Rich for Dad. Nah, itu yang pertama, kenapa saya senang dengan bisnis MLM? Karena nggak melihat latar belakang seseorang, mau kita pemalu, mau kita pendiam, kayak kita nggak punya skillnya, kayak kita mau sibuk, kayak kita mau nggak punya public speaking atau itu semua bisa gitu. Kita bisa untuk memulai bisnis ini. Yang terpenting kita upgrade diri kita setiap hari. Nah, terus yang kedua, kenapa saya senang dengan bisnis MLM? Bisnis MLM memberikan peluang untuk kita kaya gitu, dengan modal yang murah, dengan modal yang sedikit. Dan itu kadang-kadang kalau di bisnis MLM, apalagi yang baru sekarang ya, itu modal cuma sekali seumur hidup ya. Nah, saya jalanin bisnis MLM cuma 3 teman-teman, baru 3 ya. Yang pertama
eh, MLM kesehatan propolis. Nah yang kedua MLM aplikasi ya, MLM aplikasi kayak bayar pulsa dan sebagainya. Nah yang ketiga eco racing. Dan di bisnis MLM yang dua ini saya belum benar-benar bisa berhasil, sebelum benar-benar bisa kaya. Dan alhamdulillah bisnis eco racing bisa kaya. Kenapa? Karena marketing plan-nya luar biasa sahabat. Oke, itu yang kedua kenapa saya senang dengan bisnis MLM. Yang kedua saya bisa kaya di bisnis MLM. Nah yang ketiga saya bisa membantu orang lain kaya. Nah dengan membantu orang lain kaya kita akan punya penghargaan. Nah kalau misalkan di luar sana mungkin saya nggak akan pernah dapat penghargaan. Kenapa? Karena saya asli saya nggak punya skill ya, saya nggak punya kemampuan yang lebih, saya pengetahuan kurang ya dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah di bisnis MLM karena saya benar-benar serius gelutin bisnis ini, dan alhamdulillah sekarang sukses di bisnis eco racing. Alhamdulillah banyak penghargaan-penghargaan yang tadinya mungkin sahabat saya nggak percaya saya bisa sukses di bisnis gitu ya, karena saya nggak punya karakter bisnis, nggak punya karakter bisnismen. Guru-guru saya nggak percaya, teman-teman saya nggak percaya, bahkan dulu saya dihina, dicaci, dimaki oleh teman saya sendiri, bahkan guru saya sendiri. Tapi alhamdulillah saat ini semuanya merespon positif ya. Terus kemudian dari keluarga, dulu keluarga saya nggak ada yang percaya saya bisa sukses ya, karena saya di keluarga itu orang yang paling pendiam. Ketika yang lain saling ngomong ya, saling sapa dan sebagainya, nah saya sendiri diem terus gitu. Akhirnya ini nggak bakal sukses gitu. Saya selalu nggak dipercaya oleh keluarga saya sendiri ya, keluarga saya sendiri oleh orang tua saya, apalagi adik-adik saya. Dulu sampai adik saya ngomong kayak gini, dan kak pengen duit kerja dong gitu, karena saya selalu jalanin bisnis MLM gitu, pulang malam dan sebagainya, hasil nggak ada. Dan mungkin teman-teman juga yang saat ini lagi jalanin bisnis eco racing ya, mungkin banyak sekali istri lah, atau misalkan dari orang tua lah, atau dari temen, lu kerja dari pagi siang malam, pagi siang malam, mana duitnya? Lu bisnis pagi siang malam, pagi siang malam, mana duitnya? Dan itu saya udah pernah rasain ya, tapi alhamdulillah saat ini bisa teman-teman lihat gitu. Nah yang ketiga itu kenapa saya senang dengan bisnis ini, karena saya bisa bantu sahabat-sahabat yang lain untuk bisa sukses juga, untuk bisa mendapatkan impian-impiannya, untuk bisa dapat mobil, untuk bisa punya penghasilan luar biasa, untuk bisa dapat passive income ya, akhirnya dapat penghargaan. Nah itu yang ketiga. Oke, kita langsung aja ya. Saya kalau misalkan live kayak gini belum bener-bener bisa belum bener-bener bisa ngobrol secara langsung face to face beda gitu. Oke sahabat semua, kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan tanyakan, nanti saya jawab sebisa saya. Intinya kenapa saya bangga dengan bisnis MLM, karena dengan bisnis MLM ini alhamdulillah gitu banyak sekali orang yang terbantu, terutama di bisnis eco racing. Nah mungkin banyak yang bilang ya ke teman-teman semua bisnis MLM itu piramida, bisnis MLM itu nguntungin yang di atas. Justru bagi saya bisnis MLM itu yang memotong rantai di mana orang yang di atas itu diuntungkan. Kenapa? Kalau misalkan kita bicara misalkan bisnis ya konvensional, itu konvensional biasanya kita nggak jadi distributor atau misalkan jadi grosiran ya, atau misalkan jadi apa, itu pasti atas injak bawah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita contoh lah, kita sebagai konsumen kita belanja ke warung. Nah warung kan belanjanya ke pasar, dari pasar itu biasanya muter lagi di pasar. Nah dari pasar nanti ke grosir-grosir dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu kalau misalkan kita sebagai konsumen, otomatis yang punya penghasilan ya warung. Nah warung penghasilan yang paling gede ya dengan di pasar. Yang di pasar pasti penghasilan yang lebih gede dari mana? Dari grosirnya. Dari grosir lebih penghasilan yang paling gede di mananya? Dari distributornya. Gak mungkin yang di bawahnya lebih yang di atas gitu. Terus kemudian kalau misalkan kita kerja sebagai karyawan biasa, yang nguntungin siapa? Yang nguntungin ya di atas. Kita capek-capeknya ya tetap penghasilan yang paling gede yang di atas kita. Tapi kalau misalkan di MLM ya, kita cek marketing plan-nya. Marketing plan MLM yang benar-benar sesuai dengan surat izin ya, sesuai dengan pemerintah dan lain sebagainya, itu nggak mungkin nguntungin yang di atas. Kenapa? Karena pasti sistemnya adil, marketing plan-nya adil, dimana member baru bisa melebihi penghasilan upline-nya, bisa melebihi penghasilan sponsornya, terus kemudian bisa melebihi peringkat upline-nya gitu. Rewardnya bisa lebih banyak daripada upline-nya. Nah itu berarti MLM yang benar-benar adil ya. Nah di MLM eco racing itu nggak ada di mana yang atas diuntungkan, nggak ada. Yang terpenting kita mau berjuang habis-habisan. Oke, bagaimana cara menjawab ketika ada yang nanyain hasil sedangkan saya baru join? Nah kalau misalkan nanyain hasil ya kita jawab intinya gini, sahabat semua, kenapa sahabat join di bisnis eco racing? Nah cek sponsor anda udah dapat reward belum ya, kebanyakan belum. Apalagi saya sendiri awal mula ketika saya merintis bisnis ini di Tasikmalaya itu belum ada yang
dapat reward gitu ya. uh, Bahkan yang masuk ke bisnis eco racing ini masuk di daerah saya di Tasikmalaya itu lebih dari 1 tahun ketika saya mulai bisnis ini, dan belum ada yang dapat reward satupun. Nah, bagaimana cara saya ngeyakinin bahwa bisnis ini benar-benar real bisa dapat reward, sedangkan saya sendiri belum dapat reward, sedangkan saya sendiri dulu pakai motor butut ya. Nah, sebetulnya ketika saya join di bisnis ini pun sponsor saya belum dapat reward gitu. Nah, tapi kenapa saya yakin kepada sponsor saya? Kenapa saya menyerahkan diri untuk daftar kepada sponsor saya? Saya lihat, oh ternyata keyakinan sponsor saya luar biasa bahwa dia mampu untuk bisa dapat reward, bahwa dia bisa mengajak kita untuk dapat reward juga. Nah, sebetulnya di bisnis MLM itu sederhana. Kita share harapan kita di bisnis ini, dan kita yakinin bahwa kita mampu mendapatkan apa yang kita harapkan ya, dan kemudian kita bangun harapan si calon member kita ya. Karena yang kita jelasin itu marketing plan, bukan yang dijelasin itu diri kita. Marketing plan itu ya, marketing itu pemasaran, plan itu perencanaan. Jadi perencanaan pemasaran, dan dimanapun perencanaan pemasaran ada ya. Oke, bagaimana supaya semangatnya tetap tinggi? Yang namanya semangat, kalau saya sendiri ya prinsipnya gini. Kalau misalkan kalau saya sendiri nggak semangat ya, kalau saya sendiri nggak semangat, siapa yang menyemangatin diri saya sendiri gitu? Kalau saya anggap semangat itu adalah modal hidup. Ketika misalkan saya nggak punya semangat, apa bedanya sama orang yang nggak punya udah nggak hidup, yang mati gitu? Apa bedanya saya dengan orang yang mati kalau misalkan saya nggak punya semangat? Karena saya masih hidup, saya harus lebih semangat. Orang yang mati dia nggak punya harapan lagi, nggak punya hasrat, nggak punya apa gitu. Ya wajar kalau nggak punya semangat. Nah, kalau misalkan kita masih hidup ya, kita punya harapan, kita punya orang tua, kita punya keluarga yang harus kita bahagiakan, kita punya anak gitu ya. Orang-orang yang harus kita bahagiakan gitu, terutama dari segi finansial. Nah, itu kenapa kita harus semangat ya, karena ada mereka. Kalau misalkan buat diri kita sendiri ya mungkin kita cukup, yang penting bisa makan, bisa ngerokok, apalagi laki-laki yang penting bisa makan, bisa ngerokok gitu ya. Tapi kita punya orang-orang yang di luar kita gitu. Nah, itu yang membuat kita harusnya semangat. Kenapa? Karena mereka menunggu kita untuk kita sukses gitu ya, Mbak Bahyati. Bagaimana caranya tetap yakin sedangkan banyak yang sudah tidak yakin? Nah, sebetulnya banyak yang tidak yakin di luar itu nggak masalah ya, eksternal itu nggak masalah. Yang terpenting internal diri kita sendiri. Musuh kita adalah musuh kita sendiri gitu. Gimana caranya kita bisa melebihi diri kita hari kemarin? Bagaimana caranya kita bisa melebihi diri kita minggu kemarin? Prinsip saya sendiri. Saya pokoknya gimana caranya bisa lebih dari saya yang kemarin ya. Kalau misalkan kemarin saya sendiri pemahamannya baru segini, harusnya sekarang nambah lagi pemahamannya. Ketika misalkan saya pertama join di bisnis eco racing, saya nggak paham tentang produk, saya nggak paham tentang marketing plan, karena nggak dijelasin sama upline. Yang dijelasin sama upline itu sama sponsor cuma reward doang, 300 kiri 300 kanan waktu itu. Nah, gimana caranya supaya saya terus dapat pemahaman? Nah, supaya saya dapat pemahaman ya berarti saya harus action terus gitu ya. Action dari belajarnya, action dari promosikan bisnis ini. Dan saya mulai dari promosikan bisnis ini, saya share apa yang saya tahu dulu gitu. Jadi saya nggak nunggu paham dulu, tapi saya share apa yang saya tahu dulu gitu. Nanti juga bakal paham dengan sendirinya. Contoh misalkan dulu saya nggak tahu tentang komisi sponsor, yang saya tahu sponsor itu ketika saya mensponsori orang saya dapat komisi. Nah, saya langsung lakuin. Supaya apa? Supaya langsung saya rasain, nah, bener nggak nih komisi sponsornya dibayar harian? Dan alhamdulillah bener. Ternyata ketika saya closing besoknya langsung dibayar. Dan ini yang modal semangat saya, dimana bener nih bahwa ketika saya closing langsung dibayar, dan itu yang saya share. Nah, kalau kamu misalkan kerja hari ini, kamu closing hari ini, besok kamu dibayar. Coba bisnis apa atau kerjaan apa yang langsung dibayar? Biasanya kalau kerja kita nunggu sebulan sekali baru dapat gaji. Ini bisa dapat harian. Kenapa nggak diperjuangkan gitu? Kebayang nggak? Nah, itu yang membuat saya semangat. Terus kemudian masalah komisi pasangan, saya terus kejar komisi pasangannya, dimana kalau misalkan pasangan itu dibayar mingguan. Nah, nanti kita tunggu seminggu gitu, tapi jangan nunggu sambil gerak. Dan alhamdulillah ternyata mingguan itu masuk ke rekening gitu. Oh, berarti bener nih bisnis. Jadi kalau saya sendiri pemahamannya sambil jalan gitu. Jadi saya share apa yang saya tahu dulu nih. Komisi pasangan itu kayak gini gitu. Biasanya saya tahu dulu. Nah, intinya 50.000 per pasang. Tapi alhamdulillah karena saya langsung ada hasilnya, saya bisa tunjukin juga dan saya langsung paham. Oh, kayak gini. Dulu komisi RO saya nggak paham. Komisi RO paham setelah saya tembus Digmokes. Oh, ternyata komisi RO prestasi itu kayak gini. Komisi RO istilahnya
RO biasa itu kayak gini, RO kepemimpinan itu kayak gini. Setelah saya merasakan komisinya, jadi saya paham sambil berjalan. Jadi gimana caranya saya setiap hari lebih baik daripada hari kemarin gitu. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu yang jadi motivasi saya, jadi prinsip saya. Nah, oke, siap komando, insya Allah terus berjuang di PTBS menonton. Taunya Mas Dani, saya masih bingung. Kalau di tim saya kok dibilang PLBS, jadi kadang kalau pas kita prospek jadi ayel-ayelan. Sebetulnya mau PLBS ke, mau MLM ke, mau direct selling ke, itu sama-sama aja penjualan langsung. PLBS itu penjualan langsung berbasis syariah. MLM itu multi level marketing. Dan di kamus Indonesia sebenarnya MLM itu nggak ada gitu, cuma istilah kita doang MLM, direct selling. Nah itu baru ada direct selling itu ya penjualan langsung gitu, cuma pakai bahasa Inggris, kebayang nggak? Jadi ya sama aja, mau PLBS, mau MLM, mau direct selling, itu sama-sama penjualan langsung, sama-sama penjualan langsung. Cuma bedanya kalau PLBS itu udah berbasis syariah, dimana kita udah memiliki surat sertifikasi halal dari MUI. Nah kalau misalkan udah memiliki sertifikasi halal dari MUI, otomatis kita harus ngikuti fatwa-fatwa MUI gitu, dipantau langsung sama MUI. Itu bedanya gitu. Kalau misalkan MLM biasa yang nggak punya berbasis syariah, itu belum dipantau sama MUI gitu. Intinya kita udah memiliki sertifikasi halal. Itu makanya kita disebut PLBS, penjual langsung berbasis syariah, atau direct selling basisnya syariah gitulah, sama aja gitu. Oke. Jadi nggak ada beda. Jadi nggak usah eyel-eyelan sebetulnya. Oke, nggak gas bos, udah oke. Karang Nunggal hadir. Bang Dani, bagus mana RO sama FO? Ya bagusan FO. Kalau misalkan dengan RO ya, dengan RO belum tentu kita dapat FO. Kalau misalkan kita dengan FO dan kita benar edukasi produknya, dan si member kita benar-benar pakai produknya, dia promosiin produknya, pasti akan terjadi RO ke depannya gitu. Nah yang saya fokuskan dari awal saya merintis sampai sekarang, saya fokus di FO-nya. Dan alhamdulillah ketika misalkan saya benar-benar edukasi yang terbaik ke jaringan, dan terjadilah RO di tim saya gitu. Bahkan sampai ke Kamboja kemarin 3 miliar, bahkan ke beberapa negara juga ya. Kemarin member saya baru aja closing dari Dubai juga, alhamdulillah. Jadi teman-teman semua fokus aja di FO-nya, nanti RO akan jalan sendiri, itu otomatis. Oke. Assalamualaikum Kang, Bogor hadir siap, Tasikmalaya Raja Pola hadir siap. Gimana nih Mas Dani, ada calmit yang ragu gabung, gimana caranya meyakinkan calmit ikut gabung? Nah kalau misalkan calon member itu tergantung dari si sponsornya. Orang join itu tergantung siapa yang menjualnya, bukan produknya. Jadi gini, sebagus apapun produknya ya, sebagus apapun bisnisnya, sebagus apapun yang ditawarkannya, tapi kalau misalkan dianya udah nggak percaya sama orangnya, ya dia nggak bakal join gitu. Jadi pastikan kita sendiri bisa dipercaya oleh orang lain. Nah kalau misalkan kita pengen dipercaya sama orang lain, kunci yang pertama jujur ya, kunci yang pertama jujur. Yang kedua kita istilahnya sedekah ya, kita lebihkan sedekahnya dari mana nih, mau dari segi produknya atau misalkan dari segi kemampuan kita. Misalkan contoh saya sendiri, kalau misalkan Mas join sekarang ya insya Allah nanti ada yang join lagi, saya simpen di bawah Mas gitu. Nah itu salah satu sedekah kita gitu ke dia. Kalau misalkan Mas join ke saya bantu full bimbingan dan lain sebagainya. Jadi niatin buat sedekah. Sedekah itu apa? Membantu dia gitu ya. Membantu dia baik dari segi misalkan contoh finansial ya, misalkan ada yang sampai gratis ongkir gitu dan lain sebagainya. Ada yang dilebihkan produknya karena dia RO gitu. Karena untuk penjualan di sana ada yang dikasih brosur dan sebagainya. Nah itu udah diajarkan sama Rasul juga. Nah terus yang ketiga, kuncinya yakin gitu. Gimana orang mau yakin, gimana orang mau percaya sama kita, sedangkan kita sendiri juga nggak yakin dengan diri kita. Kita sendiri juga nggak yakin dengan produk yang kita jual. Kita sendiri juga nggak yakin dengan perusahaan yang kita jalankan. Jadi modal yang ketiga, kitanya dulu yang harus yakin. Jadi 3 ini kunci utama kalau misalkan kita pengen benar-benar orang percaya sama kita. Karena orang itu bukan join bukan karena apa produknya atau apa bisnisnya, tapi siapa orang yang menjualnya. Dan ini yang menjadi banyak orang negatif dengan bisnis MLM justru. Kenapa? Karena banyak orang yang join asal-asalan, akhirnya apa? Akhirnya ditinggalin upline-nya, ditinggalin leadernya. Terus kemudian dia menjelek-jelekan bisnis MLM-nya. Padahal bisnis MLM itu nggak salah. Diibaratin misalkan contoh kita ngajak orang buat misalkan kuliah di UPI nih, tapi misalkan yang diajak kita ini dia yang nggak bener, dia nggak serius belajarnya dan sebagainya, atau misalkan dia ngerampok dan lain sebagainya di UPI, yang disalahkan siapa ya, kitanya gitu. Terus kemudian selain kitanya ya UPI-nya juga yang disalahkan, sebenarnya bukan UPI tapi oknumnya yang salah gitu.
Nah, ini banyak sekali terjadi kenapa bisnis MLM itu jelek, karena kebanyakan pemula ya yang join ya, karena di bisnis ini nggak harus ada skill di awal. Kalau di kerjaan lain kan, kalau misalkan kita mau jadi sales atau mau jadi apa, itu harus ada skill di awal gitu. Dimana kalau misalkan kita punya skill, kita bisa diterima kerja. Kalau misalkan nggak punya skill, kita nggak bisa. Nah, sedangkan bisnis ini siapapun bisa memulai bisnis ini gitu, walaupun dia nggak punya skill. Dan kita harus tingkatin skillnya kalau misalkan kita mau sukses di bisnis ini. Assalamualaikum Kang, kalau saya ingin berkunjung atau dikunjungi sama Kang Dani, bersediakah Kang Dani? Saya punya mitra yang sangat ingin sekali bertemu dengan Kang Dani. Beliau mempunyai cukup banyak bawahan dan beliau sudah jadi member PT BES. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ketemu sama saya nanti mungkin di seminar-seminar ya, Pak Cep, Wahyudin. Kalau misalkan mau ketemu saya nanti di seminar-seminar bisa, insya Allah ya. Oke, bagus suaranya jelas Kang Bos. Hadir Kang Bos from Arab Jeddah. Siap. Kang Dani, bagaimana awal ketika pertama kalinya mempromosikan produknya Eco Racing? Kalau misalkan saya sendiri nggak terlalu banyak teori ya, Pak Dardiono. Yang saya paham di bisnis ini, ketika misalkan saya memulai bisnis ini, saya apa yang saya perlukan, saya harus paham dengan produknya, saya harus paham dengan marketing plan-nya. Tapi saya nggak nunggu paham, saya sambil action. Kenapa sambil action? Karena bisnis ini itu dimulai bukan karena kita punya skill, bukan karena kita punya pengetahuannya, tapi karena sikap kita positif dan terus action. Nah, ketika sikap kita positif, kita terus action, pemahaman akan mengikuti gitu. Dan itu yang saya lakukan. Kenapa saya bisa sampai berhasil sampai saat ini? Saya nggak nunggu paham produk Eco Racing gimana, saya nggak nunggu marketing plan-nya seperti apa dan sebagainya, tapi saya sambil jalan. Dan alhamdulillah itu yang membuat saya berhasil di bisnis ini gitu. Saya lebih kuantitas bukan kualitas. Ketika kuantitasnya oke, kualitas akan mengikuti. Dan itu yang saya senang dengan bisnis MLM. Kita cukup share apa yang kita tahu lebih dahulu sambil kita belajar ya, sambil kita perbaiki. Nah, itu yang saya senang, karena banyak orang yang nggak tahu dengan apa yang kita jelasin gitu. Mereka join bukan karena mereka paham, tapi kebanyakan orang join itu karena mereka yakin dengan kita, mereka percaya dengan kita. Orang yang misalkan contoh menyukai kita ya, dia akan dengar perkataan kita. Tapi kalau misalkan orang itu yakin dengan kita ya, percaya dengan kita, dia akan berbisnis dengan kita. Jadi pastikan mereka yakin dan percaya dengan kita supaya mereka mau berbisnis dengan kita, bukan hanya suka. Oke? Gitu. Sinyalnya down. Mas, stokis itu apa aja sih keuntungannya? Kalau stokis keuntungannya dari misalkan contoh kita stok produk ya, stok pin seri, itu kita dapat 20.000 per paket luxury ya. Kalau misalkan paket RO itu 10.000. Kalau misalkan paket paket yang 1 juta ya, 1.100.000 itu 10.000. Itu Mbak Febrianti. Sebenarnya kalau misalkan stokis, kalau saya sendiri ya, saya lebih ke sistemnya gitu, dimana saya bisa beberapa kali reward, saya lebih ke situ. Nah, nggak terlalu mencari keuntungan di stok produk dan sebagainya. Kalau saya stok produk itu untuk mempermudah jaringan supaya lebih cepat produknya nyampe ke alamatnya masing-masing gitu, supaya mereka langsung gerak. Oke, karena banyak pertanyaan ya yang udah masuk ke atas-atas, saya jawab seadanya di sini. Bagus mana closing sendiri sama bimbing tim untuk closing? Dua-duanya Mas Eko, dua-duanya kalau di awal kita dua-duanya nggak usah mikirin closing sendiri, nggak usah mikirin bimbing, kita lakuin aja dua-duanya sampai benar-benar hasil gitu. Yang pertama kita closing sendiri harus, nah yang kedua bimbing juga harus gitu. Jangan sampai ketika misalkan orang join nggak kita bimbing. Apalagi kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri di awal saya lebih fokus bagaimana supaya saya closing setiap hari, lebih banyak setiap hari. Untuk masalah bimbing itu jaringan saya gitu. Jadi saya dulu fokus gimana caranya saya dapat ikannya ya. Terus teman-teman saya, sahabat saya, member-member saya di awal itu mereka fokus gimana dia udah nyiapin empangnya ya, dia udah nyiapin kolamnya. Nah, nunggu dari saya dimasukin dulu ikannya. Nah, ikannya mereka bibit sendiri gitu. Mereka kasih makan dan sebagainya, kasih ilmu dan sebagainya. Dan ilmu-ilmu itu yang udah saya share juga ke mereka. Ingatnya mereka bisa nih ngembanginnya gitu. Nah, yang ngembangin jaringan saya. Nah, saya bagian closing. Dulu di awal seperti itu. Sambil saya edukasi seperti ini juga gitu. Baik via grup, baik via ini. Jadi saya lebih fokus ke edukasinya sama closingnya. Nah, member saya bagian ngebimbingnya, bagaimana teknisnya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau berkembang di bisnis ini ya, usahakan kita bisa bekerja sama baik dengan tim kita, dengan upline kita, atau misalkan dengan crossline kita ya, yang misalkan bersebelahan dengan kita gitu. Intinya kita harus bareng-bareng kalau kita mau sukses, mau berhasil di bisnis ini. Jangan sampai melakukan semuanya sendiri, capek kalau sendiri ya. Oke.
Oke, Timur hadir. Siap Kang Bos hadir, mantap. Jadi mudeng apa itu PLBS, penjelasannya sangat bagus dan jelas Mas Dani, terima kasih. Siap, sama-sama Mbak Ari. Oke, Tasik hadir, mantap pencerahannya Kang. Serang hadir, gaskeun. Yang dari Sampit ada, Bos gimana kalau sponsornya Muntaber? Yang gak usah mikirin sponsor gitu. Yang kita pikirin itu jaringan kita, ini bisnis kita. Kalau misalkan saya sendiri ya, dari awal saya join, prinsip saya bukan bagaimana upline saya ngasih jaringan ke saya, tapi saya sendiri berpikir bagaimana saya sebagai downline-nya, saya sebagai membernya, saya bisa memberikan closingan terbanyak ke upline saya bisa memberikan jaringan terbanyak kepada upline saya. Mau upline saya berhenti kayak, mau upline saya bantu saya kayak, mau upline saya gimana kayak, nggak masalah. Yang terpenting gimana saya memberikan yang terbaik untuk tim saya dan saya menyumbangkan omset terbesar untuk upline saya. Biarnya apresiasi ke saya ya lebih besar juga daripada yang lain gitu. Dan alhamdulillah dengan prinsip seperti itu ya, dengan prinsip seperti itu saya dekat dengan leader-leader ya, terus kemudian saya dekat juga dengan owner gitu, dimana saya nggak nunggu dari atas, tapi saya gimana caranya saya ke bawah gitu. Nah yang harus Mas Amir lakukan bukan bagaimana yang di atas kita ngasih ke kita, tapi bagaimana Mas Amir ngasih ke bawah gitu, fokus ke bawah. Oke, kayak gitu ya Mas Amir ya. Gimana Kang menjawab untuk kendalanya di modal? Kalau misalkan kendala di modal, intinya kenapa orang ngeluh dengan modal? Karena dianya belum paham dengan bisnis ini gitu, belum paham dengan potensi bisnisnya gitu. Kalau misalkan orang lain paham dengan potensi bisnisnya, insya Allah nggak bakal ngeluh dengan modal. Nah contohnya gimana? Contohnya misalkan gini Mas Yoham, misalkan saya sendiri nih punya barang nih, misalkan contoh laptop. Nah laptop itu misalkan harga pasarnya ya bekasnya itu sekitar 5 juta. Nah terus kemudian saya misalkan lagi butuh duit nih Mas Ilham, saya butuh duit, Mas Ilham misalkan lagi nggak punya duit, Mas Ilham nih mau nggak HP laptop gitu ya, berapa harganya 2 juta. Nah mau nggak kalau misalkan ini dijual di pasaran ini 5 juta gitu. Dan memang kalau misalkan kita coba langsung ya ke ini langsung 5 juta bisa laku gitu ya, setidaknya 4 juta laku. Nah kira-kira Mas Ilham mau ngusahain nggak untuk beli laptopnya? Mau ya, kenapa? Karena ada keuntungan di situ gitu, ada keuntungan di situ. Akhirnya kita maksain untuk beli laptop itu gitu, meskipun kita nggak punya modal gitu. Akhirnya kita maksain dan kita beli dan kita jual. Nah kita dapat untung misalkan contoh 2 juta atau 3 juta. Nah pertanyaannya, keuntungannya itu berapa kali? Keuntungannya cuma sekali ketika waktu itu kita jual barangnya, kita beli langsung jual gitu ya. Nah di situ kita dapat untung cuma satu kali. Kebayang nggak? Nah kalau misalkan bisnis eco racing ini modal cuma sekali aja gitu seumur hidup. Nah kalau kita jalanin bisnisnya, kita bisa dapat penghasilan yang sangat fantastis. Kita bisa dapat motor, kita bisa dapat mobilio, kita bisa dapat pajero, kita bisa dapat rumah 1 miliar. Nah dimana untungnya berkali-kali, bisa dapat banyak gitu. Nah modalnya cuma sekali, masa nggak mau diperjuangin gitu, nggak mau diperjuangkan. Sedangkan yang cuma keuntungan sekali aja kita maksain gitu, modalnya maksain meskipun kita nggak ada. Kebayang nggak? Nah itu kalau misalkan orang paham, dia akan benar-benar lakuin gitu. Contoh misalkan orang lain kebanyakan ya di kampung saya atau misalkan di kota saya, mereka pengen kerja itu di pabrik. Ya di pabrik gajinya misalkan 4 juta atau 5 juta. Nah kalau misalkan pengen kerja di pabrik itu perlu yang namanya lamaran kerja, perlu yang namanya modal juga, perlu yang namanya skill juga, pengetahuan juga ya. Nah akhirnya mereka cari pengetahuannya, cari skillnya, terus kemudian ngusahain untuk ngelamar kerja. Mereka siapin modalnya apa ya, untuk berangkat ke sana. Terus kemudian kalau misalkan nanti diterima, dia harus siapin duit juga buat kontrakannya, buat makan sehari-harinya sebelum dapat gaji, betul nggak? Nah kebayang nggak? Nah itu modalnya berapa gitu, bukan uang kecil, uang gede gitu. Nah misalkan contoh kita pengen jadi kepala cabang bank BCA, hinggirnya apa, kita belajar ke luar negeri, itu modalnya berapa gitu. Hinggirnya kita bisa menjadi kepala bank BCA. Kenapa kita mau ngusain seperti itu? Karena kita lihat potensinya ketika kita bisa jadi kepala bank BCA. Nah kalau misalkan orang lihat potensi bisnis ini, kita bisa dapat reward dan lain sebagainya, insya Allah orang akan lebih fokus ke potensinya, bukan modalnya. Oke? Pak Bos, setiap prospek apakah Kang Daniel dulu janjian dulu baru ketemu atau langsung spontan jalan prospek meskipun gak kenal? Kalau saya sendiri orang yang dulu yang kenal, saya ketemuin langsung gitu. Kadang-kadang kontaknya juga udah nggak ada ya. Saya temuin putar-putar semuanya, saya temuin satu-satu gitu ke rumah-rumahnya masing-masing gitu. Meskipun yang terpenting saya udah tahu alamatnya, saya tahu kotanya di mana, kampungnya apa gitu. Meskipun saya nggak pernah ke rumahnya.
Nah kadang-kadang jam 12 malam, kadang-kadang jam 2 malam gitu dan sebagainya. Dan karena saya setiap hari muter terus gitu, itu offline. Kalau misalkan di online, saya setiap hari ya presentasiin via telepon dan sebagainya gitu. Saya berjuang sama member saya dulu, Kang Isan ya, leader Isan. Beliau yang nyetir, saya yang online gitu, naik motor sambil teleponan gitu, pakai headset dan sebagainya. Itu saya lakukan dan terus menerus setiap hari gitu, dan alhamdulillah hasilnya memang luar biasa. Kenapa saya cepat lah di bisnis ini ya, 40 hari bisa mobil cash, karena saya cari brandingnya, saya kejar brandingnya. Ketika misalkan saya cepat di bisnis ini, brandingnya cepat naik. Ketika branding cepat naik, bukan saya lagi nanti yang cari calon member tapi calon member yang cari-cari saya. Kenapa? Karena dia pengen join kebanyakan kepada leader yang benar-benar profesional, leader yang benar-benar aktif, leader yang benar-benar membina dan sebagainya. Hingganya apa? Alhamdulillah sekarang kan brand udah kebentuk ya, dari awal juga udah kebentuk alhamdulillah. Nah sekarang lebih kebentuk lagi. Nah banyak orang yang cari-cari leader yang benar-benar luar biasa, yang benar-benar kasih edukasi yang terbaik dan sebagainya. Banyak orang yang pengen join langsung ke saya gitu, tapi saya sendiri sampai sekarang gak pernah daftarin lagi member baru. Dan alhamdulillah orang yang pengen join ke saya, nah saya arahin ke member saya gitu. Ingatnya saya bisa bantu member-member saya untuk tembus mobilio cashnya gitu, untuk tembus mau cashnya. Oke, kayak gitu ya. Oke, betul itu bro. Kalau sudah dapat downline jangan langsung ditinggalin, dibina dong, jangan dibinasakan. Karena Anda merekrut kasih angan-angan tinggi, bukan kasih penjelasan produk, tapi penjelasan Pajero dan rumah 1M. Nah sebetulnya kalau misalkan kita fokus ke upline kita, pasti pertanyaannya betul tuh kita harus bina jaringan kita dan sebagainya. Nah kalau misalkan saya sendiri, karena saya dulu dari awal ngerintis MLM ya, dari tahun 2013 saya sering sendiri gitu. Kebanyakan saya nggak dibina sama upline saya, nggak dibina sama sponsor saya, dan kebanyakan sponsor saya itu muntaber duluan ya, mundur tanpa berita duluan daripada saya gitu. Tapi MLM sebenarnya yang benar-benar dijalanin cuma 3 gitu dulu. Dari awal saya ngerintis, yaitu di MLM Propolis ya, terus kemudian aplikasi, nah yang terakhir sekarang Eco Racing, dan insya Allah mudah-mudahan ini yang terakhir ya, yang terakhir. Karena alhamdulillah dulu pengalamannya, dulu pembelajarannya, sekarang bisa berhasilnya. Dan saya nggak pernah nyalahin upline saya lebih seneng, saya memuji upline saya lebih seneng edifikasi upline saya alhamdulillah kenal dengan bisnis ini pun gara-gara upline saya, gara-gara sponsor saya nggak mungkin kenal Eco Racing kalau misalkan nggak dikenalkan sama seseorang gitu. Dan itu jadi poin plus bagi saya, dan saya nggak nuntut apapun, saya cuma nuntut melakukan yang terbaik apa yang saya miliki. Dan saya berpikir yang terpenting upline saya bisa membantu sesuai dengan kapasitas dia gitu. Misalkan contoh upline saya, sponsor saya langsung Pak Sunario. Pak Sunario itu mantan kuli bangunan yang gaptek, yang nggak tahu teknologi gitu ya. Tapi beliau bisa punya akses ke kantor, beliau punya istilahnya bisa ngeklaim reward ke kantor, dan itu bagi saya cukup gitu. Daripada saya nuntut upline saya untuk ngasih jaringan lah, untuk bina jaringan di online lah dan sebagainya. Yang ada saya malah mundur duluan gitu. Yang ada saya nggak berkembang, tapi saya berpikir bagaimana saya ke bawah gitu. Nah kalau misalkan kita udah terlanjur join nih, upline kita udah mundur duluan gitu, mundur tanpa berita ya, yang terpenting kitanya jangan sampai kayak gitu ke downline kita gitu. Mau upline kita ninggalin kita ya jangan, yang penting jangan sampai kita yang ninggalin downline kita gitu aja ya. Kalau tim nggak bisa diajak kerjasama, apa solusinya Kang? Intinya tim itu tergantung kita sendiri gitu. Kalau misalkan kita sendirinya udah oke, insya Allah ya tim juga akan bisa diajak kerjasama. Kalau saya sendiri gini, simple. Kalau saya sendiri ya, yang namanya bangun tim itu nggak mudah. Yang namanya bangun tim itu perlu proses. Yang namanya bangun tim itu perlu kesabaran, perlu perjuangan, perlu keringat, perlu air mata gitu ya. Dimana kita menyatukan pikiran ya, dimana pikiran orang itu beda-beda ya, pikiran orang itu beda-beda. Makanya saya yang terpenting saya tahu dasarnya dulu, hukum angka ya, hukum angka saya samain. Misalkan ketika cari calon member dan ketika saya membina member gitu, sama dua-duanya ada hukum angka. Nah dimana hukum angkanya 10% ya penerimaan, 80% pengulangan, 10% penolakan gitu. Nah 10% penerimaan. Misalkan ketika kita membangun tim nih, ketika kita membina jaringan kita, mungkin yang benar-benar trust ke kita, yang benar-benar aktif ya, itu mungkin cuma 10% ya, cuma 10%. Kalau kita cuma 10 member ya, berarti yang aktif yang benar-benar trust ke kita cuma 1 gitu.
Nah, terus kemudian 80%-nya apa? Pengulangan. Kalau kita terus edukasi, kita terus tiap hari aktif, kita sapa dia ya terus menerus, kita kasih edukasi terus menerus, yakin dan percaya hukum 80% ini bisa kita rangkul gitu. Mungkin nggak full 80%, mungkin 50%-nya gitu ya, atau misalkan 40%-nya dari misalkan contoh 10 orang, cuma 5 orang yang aktif itu udah alhamdulillah, dan itu perlu perjuangan, perlu pengulangan terus menerus ya. Jadi nggak seinstan seperti itu. Jadi kitanya sendiri yang harus benar-benar ngeyel gitu. Karena kita pengen punya tim kan, kita pengen ngebangun tim kan. Berarti kita harus benar-benar edukasi yang terbaik. Kita belajar lagi, kita share lagi ke jaringan, kita belajar lagi, kita share lagi ke jaringan. Nah, begitupun ketika kita punya member aktif ya, yang jadi leader benar-benar itu cuma 10%. Misalkan contoh member aktif kita punya member 1000. Nah, terus misalkan member aktif kita hukum peluangnya kan 10% ya, 100 orang yang aktif. Nah, dari 100 orang yang aktif mungkin yang akan jadi leader 10 orang. Nah, 10 orang dari 10 orang leader kita, mungkin yang benar-benar bertahan sampai akhir, yang benar-benar sukses mungkin cuma 1 orang. Tapi 1 orang yang sukses itu bisa membawahi jaringannya ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Nah, sedangkan di sistem eco racing ya, ini binary kanan kiri. Cukup kiri sukses 1, kanan sukses 1, maka kita otomatis sukses. Maka kita otomatis memiliki passive income yang luar biasa gitu ya. Oke, bisa menjawab pertanyaannya ya, gimana caranya ngebangun tim? Saran aja nih Kang Dani, kami pinginnya perusahaan lebih bertindak tegas terhadap orang yang menjelek-jelekan perusahaan. Oke, gini Mas Rajunaidi ya. Perusahaan sebetulnya, apalagi Pak Haji Febrian ya, karena ownernya Pak Haji Febrian. Saya sendiri salut sama Pak Haji karena orangnya terlalu baik gitu ya, terlalu baik. Beliau pengennya merangkul gitu. Sebetulnya kalau misalkan mau ya Pak Haji untuk nangkep orang-orang yang negatif ya, atau misalkan yang jelek-jelekin perusahaan, bisa gitu. Bahkan kita banyak IT juga, banyak yang gram juga, tapi ownernya memang terlalu baik terlalu baik lah ya, karena belajar tentang Islam dan lain sebagainya. Beliau terapin hukum Islam, beliau terapin prinsip Nabi gitu, dimana ngerangkul, jujur, buktikan dengan prestasi dan lain sebagainya. Nanti juga orang-orang yang negatif, orang-orang jelekin perusahaan, nanti juga bakal masuk juga ke kita gitu. Jadi kita sabar aja sambil jalan. Yang terpenting kita fokusnya jangan ke orang-orang yang jelekin bisnis ini kita fokusnya ke orang-orang yang benar-benar mau paham dengan bisnis ini. Karena orang yang jelek-jelekin itu, atau misalkan orang yang ikut-ikutan, itu kan mereka cuma awam ya, mereka nggak tahu, mereka nggak paham. Nah, kalau misalkan kita sendiri ya, tugas kita meluruskan mereka. Ketika mereka udah lurus, udah paham benar-benar dengan bisnis ini, insya Allah mereka juga join. Ketika mereka join, ya kita kasih arahan lagi supaya mereka jalan gitu ya. Intinya kalau misalkan orang yang negatif ya, kita misalkan kita lurusin, tugas kita lurusin, dia mau ikut pemahaman kita atau enggak ya nggak masalah. Yang terpenting kita fokus ke bisnis kita. Nah, kita lebih enak kita fokus ke orang-orang yang positif gitu. Dimana kalau orang-orang positif dia diarahin juga enak gitu ya, diarahin buat aktif enak, diarahin buat join enak ya, diarahin buat memimpin juga enak ya, dia belajar tentang kepemimpinan gitu dan sebagainya. Insya Allah kita lebih cepat untuk perkembangannya gitu. Jadi kita fokusnya ke orang-orang positif aja ya, Mas Rajunaidi. Ibu banyak camit yang janji mau join tapi keburu ada wabah, sekarang jadi mandeg. Nah, justru kalau saya sendiri ya, Mbak Tuti, saat ini calmit-calmit misalkan yang nggak jadi join dan sebagainya, justru itu kesempatan kita gitu, kesempatan kita dimana kalau misalkan terjadi krisis ekonomi, kalau misalkan lihat ke belakang ya, dulu pernah terjadi krisis ekonomi ya, krisis global di tahun 97 ya, 98. Dan alhamdulillah habis itu beres krisis ekonomi, MLM naik drastis gitu. Salah satu banyak lah MLM nggak usah disebutin, intinya naik drastis. Kenapa? Karena di bisnis MLM itu cara yang paling mudah untuk kita berbisnis. Kalau misalkan kita usaha lain ya, contoh misalkan orang-orang yang tadinya usaha, contoh punya rental mobil lah, misalkan punya butik lah dan lain sebagainya, perlu modal yang besar. Terus kemudian gara-gara corona gitu ya kemarin, mungkin usahanya akhirnya kalau misalkan mereka nggak belajar online, mungkin usahanya turun drastis gitu. Usahanya turun drastis, yang tadinya udah punya omset dan sebagainya, yang akhirnya harus pecat karyawan dan sebagainya. Nah, mereka apalagi yang modalnya pinjam dari bank ya, apalagi modalnya yang pinjam dari bank. Nah, kebanyakan butuh solusi untuk bisnis gitu.
Nah, ini kesempatan kita untuk nawarin bisnis ini, dimana modal bisnis ini itu murah, terus kemudian syaratnya juga mudah ya, nggak terlalu ribet, kita nggak harus punya skill dan sebagainya. Yang terpenting kita ada kemauan, modal 1,6 juta, ada KTP, udah kita jalanin gitu. Nah, kalau misalkan mereka mau jalanin terus mereka berhasil, mereka bisa jadi testimoni yang luar biasa. Dia aja yang udah punya usaha dulu ya, karena corona bangkrut, terus dia juga mau join gitu. Meskipun saat ini dia lagi minus, dia mau join. Saya punya member baru, dia dari mana ya? Kemarin intinya dia sampai buat join utuh, sampai jual HP. Padahal sebelumnya dia bisa gaji karyawan, usahanya bisa omset ratusan juta tiap bulan. Tapi gara-gara corona kemarin omsetnya turun drastis dan dia punya hutang ke bank. Buat angsuran mobil aja bingung gitu, buat angsuran aset dia aja bingung. Banyak aset yang dijual. Buat join eco racing aja bingung dari mana gitu, buat sehari-hari aja bingung dari mana, akhirnya jual HP gitu untuk join eco racing. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai maju gitu, dan itu jadi testimoni luar biasa kepada calon member yang nolak gitu, yang mendeg, yang misalkan gak punya uang. Ya kalau misalkan kita mikirin gak punya uang, terus kemudian kita nggak ngelakuin hal yang produktif, kita terus fokus ke pengeluaran tiap hari, menghemat pengeluaran, ya gimana buat besok, gimana buat bulan depan. Jangan mikirin buat hari ini, besok, jangan cuma hari ini besok ya kita bisa makan, tapi bulan depan gimana gitu. Nah, dengan bisnis ini kita bisa cari buat harian kita bisa cari buat mingguan kita bisa cari buat bulanan kita. Nah, hariannya dari komisi sponsor, kita jualan hari ini, berkeringat hari ini, besok bisa dibayar. Nah, mingguannya bisa dari pasangan, kita kembangin, bantu jaringan, kita bina jaringan kita supaya berkembang juga. Nah, dapat mingguan. Nah, buat bulanannya ada nanti dari RO gitu. Nah, untuk impiannya nanti dapat mobilio ya, dapat motor ya, dapat Pajero, dapat rumah gitu dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya buat kita kesempatan. Yang terpenting gimana cara kita merubah paradigma dia gitu. Karena sebetulnya ini cuma permainan paradigma aja, Mbak Tuti. Kalau paradigmanya udah bener, terutama diri kita dulu, benerin dulu paradigmanya. Kalau kita udah bener paradigmanya, kita bisa benerin paradigma orang lain gitu. Ketika paradigmanya udah sama, insya Allah jalannya lebih mudah. Oke? Suara kecil tidak jadi penghalang Kang Bos, karena materinya sangat luar biasa dan menginspirasi kita semua. Apa kabar? Dahsyat. Oke. Kang Dani tolong jelasin hukum 10.000 jam. 1.000 jam ini ya. Hukum 10.000 jam. Nah, gini teman-teman. Kalau misalkan kita pengen jadi ahli ya, pengen jadi ahli di dalam bidang apapun, itu perlu yang namanya hukum 10.000 jam. Kita misalkan mau jadi ahli dalam atlet sepak bola, kita misalkan mau jadi ahli misalkan pesulap, kita mau jadi ahli YouTuber ya, mau jadi ahli apapun pasti perlu yang namanya hukum 10.000 jam. Dan ketika kita udah lewatin hukum 10.000 jam, kita baru bisa dibilang ahli kita. Nah, 10.000 jam itu contohnya gimana? Misalkan gini, kita jalanin bisnis eco racing. Jalanin bisnis eco racing itu apa sih yang harus kita lakuin? Kita harus tahu kan tugas tanggung jawab kita, yaitu ya mempromosikan bisnis ini gitu ya, promosi, membina dan sebagainya, itu kerja kita di bisnis ini. Nah, kita cek kita kerjanya setiap hari berapa jam ya. Misalkan contoh kerja kita di bisnis ini 2 jam setiap hari. Kalau 2 jam setiap hari berarti dalam waktu sebulan itu 60 jam. Nah, kalau misalkan dalam waktu setahun berarti 60 kali 12 ya, kali 12 bulan berarti sekitar 720 jam. Nah, kalau misalkan kali 10 tahun 7.200 jam. Nah, kalau misalkan 16 tahun baru di atas 10.000 jam. Nah, untuk mencapai 10.000 jam perlu waktu 16 tahun. Nah, saya sendiri kenapa bisa cepat di bisnis ini gitu? Karena saya jalanin bisnis ini 16 jam sehari. 16 jam sehari, 16 dikali contoh misalkan sebulan ya, berarti 16 kali 30. Berarti 160 tambah 160, 320 tambah 160, 480 jam. Sebulan ya, 480 jam. Nah, kali 10 bulan berarti 48.000 kali setahun gitu ya. Kali setahun berarti sekitar 70 sekitar sekian ribu lah ya. Nah, itu untuk 10.000 jam itu cuma perlu waktu setahun setengah. Dan alhamdulillah saya sekarang udah setahun setengah dan udah lewatin 10.000 jam. Ya, kayaknya belum, tapi karena belum 16 jam setiap hari. Nah, kita intinya gini. Kita mau ahli di bidang apapun, kita perlu 10.000 jam. Gitu, perlu waktu 10.000 jam. Nah, kalau misalkan kita sebagai pemula bisnis MLM, ya pastikan kita lewatin 10.000 jam dulu. Nah, kalau kita udah lewat 10.000 jam, kita udah pasti jadi ahli. Ketika udah jadi ahli udah pasti sukses gitu. Nah, kalau misalkan udah ahlinya di situ, jadi jangan sampai kita itu di bawah rata-rata ya, di bawah rata-rata atau pemula ya, tingkatannya amatiran, pemula, rata-rata baru ahli gitu. Ya, luar biasa baru ahli. Jadi ada 5 tingkatan. Nah, kita cek kita itu seorang amatiran, seorang pemula, atau misalkan seorang rata-rata ya, nggak ke atas nggak ke bawah gitu.
Terus kemudian yang keempatnya ya baru tingkatan dahsyat biasa gitu. Nah yang di atasnya lagi baru ahli. Nah pertanyaannya, kita jadi ahli atau belum gitu. Kalau misalkan belum jadi ahli, pastikan jadi ahli supaya kita benar-benar bisa sukses luar biasa. Nah kalau pengen jadi ahli, pastikan lewati 10.000 jam terbang ya, kayak gitu. Gimana caranya supaya ngobrolnya nggak kaku, Kang? Ya perbanyak ngobrol gitu, perbanyak ngobrol, perbanyak kuantitas, nanti juga nggak kaku gitu. Karena saya sendiri juga ya sama, dulunya kaku, sekarang juga masih kaku kalau misalkan bicara di lain bidang saya, misalkan contoh, misalkan ngobrol tentang keluarga, ya saya sendiri nggak pandai gitu. Atau misalkan ngobrol tentang di luar bisnis lah, di luar motivasi, saya nggak bisa gitu. Baru belajar dikit-dikit. Nah kalau udah terbiasa, nanti juga nggak bakal kaku gitu. Nah begitupun Mas Aji nih pengen lancar di bisnis ini gitu, pengen lancar ngobrol tentang bisnis, pengen lancar tentang motivasi. Ya pastikan sehari-hari kita ngobrol tentang bisnis, ngobrol tentang motivasi, nanti juga terbiasa dengan sendirinya gitu ya. Nanti juga nggak bakal kaku. Intinya kuantitas berbanyak ya, nanti kualitas akan mengikuti. Jaringan saya pada menyerah semua lead dengan alasan tidak dapat mitra. Nah, saya menyikapi seperti apa? Intinya gini, kita harus tahu dasar manusia itu ya, dasar manusia sebetulnya nggak mau kalah saing dengan yang lain. Terus kemudian dasar manusia itu pengen sesuatu yang menyenangkan, dan manusia itu pada dasarnya menjauhi hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah ini kita tiga dasar ini dulu ya, tiga dasar yang harus paham. Yang pertama sebetulnya orang itu nggak mau kalah dengan yang lain. Nah terus yang kedua, orang suka dengan hal yang menyenangkan. Yang ketiga, menjauhi hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Nah yang pertama kita bahas dulu, yang pertama ini orang lain nggak pengen kalah gitu, nggak pengen kalah dari yang lain. Nah maka dari itu kita harus buat kayak misalkan kualifikasi atau ya supaya pada bersaing gitu. Jadi kita harus pandai mengedifikasi. Nah mengedifikasi downline kita, misalkan contoh kita punya downline si A dan si B. Nah kita edifikasi si A ke si B, nah edifikasi si B ke si A gitu. Wah B, ini si A luar biasa, dia tiap hari presentasi, alhamdulillah dia closing, alhamdulillah dia ini kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini. Nah kamu juga pasti bisa. Nah yang dia lakuin kayak gini kayak gini kayak gini. Akhirnya ada gambaran nih si B dan terinspirasi ke si A. Nah begitupun ke si A, edifikasi si B ini. Nih A, si B luar biasa kayak gini kayak gini kayak gini. Nah begitupun si A ketika punya downline ya, misalkan si A punya downline si C. Nah si C edifikasiin si A gitu. Nah si A ini luar biasa, upline kamu itu luar biasa, sponsor kamu itu luar biasa kayak gini kayak gini kayak gini. Nah pastikan edifikasinya sesuai dengan emang kapasitas dia. Misalkan kapasitas contoh ya leader Agus, misalkan leader Agus play luxury, dia marketing plan gak terlalu paham gitu, tapi alhamdulillah dia tentang produk luar biasa, dia bisa jelasin banyak produk gitu. Hingga akhirnya si downline-nya banyak belajar produk tentang ke Kang Agus gitu. Nah misalkan contoh leader Wanda ya di jaringan saya, dia nggak paham produk, dia nggak paham marketing plan, ngedaftarin juga sekarang masih kadang bisa kadang enggak gitu. Cuma dia bisa tembus Pajero dan bentar lagi ke rumah 1 miliar. Nah modalnya apa? Modalnya cuma keyakinan doang gitu. Nah keyakinannya luar biasa, dia yakin dia bisa sukses, dia yakin bahwa produk ini bagus. Bahkan pernah juga ketika misalkan pertama kali coba eco farming, dia langsung ke ahlinya ya, intinya kepala taninya ditawarin eco farming. Terus kepala taninya dia ngomong gitu, kalau misalkan nanti nggak hasil gimana Mas Wanda gitu. Kalau misalkan nggak hasil saya ganti Pak. Emang berapa kalau misalkan sekali panennya sekitar 18 juta. Oke saya ganti Pak kalau misalkan Bapak nggak berhasil dengan eco farming ini. Nah padahal dia sendiri nggak terlalu paham tentang eco farming, dia baru nyoba tentang eco farming, langsung disuruh coba. Nah akhirnya dicoba dan dia langsung jual motor dia sekitar 12 juta waktu itu. Untuk siap-siap kalau misalkan terjadi gagal panen. Tapi alhamdulillah ternyata panennya berhasil. Yang tadinya 18 juta jadi 20 juta lebih ya. 20 juta lebih. Ya ada untungnya lebih. Nah, terus kemudian si kepala tani ini ke Kang Wanda nih buat kamu gitu. Apa nih Pak? Ya alhamdulillah hasil taninya beres gitu, berhasil gitu. Saya nggak butuh ini Pak, yang saya butuhkan Bapak promosikan produk ini ke petani-petani lain. Yang saya butuhkan Bapak kalau misalkan produk ini bagus, Bapak belanja lagi dong gitu. Kalau misalkan bisa jadi mitranya, jadi membernya. Emang gimana? Nah dijelasin. Akhirnya join dan alhamdulillah berkembang gitu. Kayak gitu Kang Rangga. Nah intinya saling edifikasi supaya supaya terjadi kualifikasi, karena dasarnya setiap orang itu nggak mau kalah dengan yang lain. Terus yang kedua, pada dasarnya setiap orang itu mendekati sebuah
suatu hal yang menyenangkan. Nah, misalkan contoh ketika kita sukses di bisnis ini, apa yang kita senangi? Misalkan contoh penghasilan jutaan rupiah tiap hari, terus kemudian reward. Bayangin kalau misalkan kita punya mobil cash gitu, setiap hari kesana kemari nggak perlu kehujanan. Kalau orang tua kita sakit, kita nggak perlu nelpon ambulan, nelpon ini, nelpon itu, kita anterin pakai mobil kita sendiri. Kalau misalkan orang tua kita kerja di pasar, coba bayangin kalau misalkan kita nganterin ke pasar, kita jemput ibu di pasar gitu. Kebayang nggak? Nah, kita munculin kesenangannya. Coba bayangin kalau misalkan dia udah punya mobil nih. Bayangin kalau misalkan mobilnya mobil mewah nih, kayak Pajero atau BMW, empuk dan sebagainya gitu. Nah, orang itu mendekati kesenangan gitu. Terus kemudian menjauhi yang tidak dia senangi gitu. Nah, yang tidak dia senangi munculin nih. Misalkan kalau misalkan kita gagal nih dengan kehidupan gitu. Misalkan contoh kita punya hutang gitu. Gimana kalau misalkan hutang kamu gak lunas-lunas? Hutang kamu gimana cara lunasinnya? Contoh ya, saya sendiri dulu minus puluhan juta. Bahkan dulu sebelum di eco-racingnya sampai ratusan juta. Ketika pertama di eco-racing saya minus sisa 70 juta. Nah, gimana saya bisa lunasin 70 juta itu kalau misalkan komisi saya kecil? Kalau misalkan saya nggak punya kendaraan yang tepat untuk membayar hutang-hutang saya. Nah, ketika waktu itu sebelum saya join Eco Racing, saya 3 hari baru daftar Grab gitu. Nah, saya pikir kalau misalkan nge-Grab itu bisa ratusan ribu per hari, saya bisa bayar hutang-hutang saya. Kebayang nggak? Bisa bayar hutang-hutang saya. Tapi ya lama gitu, berapa bulan, misalkan contoh sehari 300 ribu, dan itu harus dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Dan belum tentu tiap hari. Kalau misalkan badan kita capek, lelah, ya kita nggak bisa maksain. Kalau kita sakit ya kita nggak bisa maksain kan. 300 ribu sehari nih, misalkan contoh full setiap bulan gitu, 300 kali sebulan 9 juta. 9 juta kalau buat bayar hutang berapa gitu, belum keluarga saya itu saya yang nafkahin gitu ya, belum istri, belum bayar hutang ya, dan lain sebagainya. Mungkin bayar hutang contoh misalkan 5 juta sebulan, kalau misalkan dikali setahun berapa gitu, 60 juta belum lunas gitu. Nah, ketika saya melihat Eco Racing, ini peluang untuk bisa saya lunasin hutang-hutang saya gitu, saya bisa punya penghasilan luar biasa dan sebagainya. Nah, inggarnya ya yang itu yang saya munculin gitu, untuk saya bergerak. Hal-hal yang tidak menyenangkan saya munculin. Nah, begitupun kita ke member kita, kalau dia pengen aktif, pastikan kita munculin hal-hal yang tidak menyenangkan bagi dia kalau dia gagal di bisnis ini gitu. Nah, kalau dia berhasil di bisnis ini, kita share juga karena dia senang dengan hal-hal yang menyenangkan. Nah, terus kemudian kita buat orang itu bersaing masing-masing supaya semuanya terinspirasi dan bergerak terus gitu. Oke, Mas Rangga, gitu ya. Cukup segitu. Oke, alhamdulillah jelas Kang, ilmunya mantap. Di awal-awal waktu itu bulan Oktober, dalam 1 bulan pertama saya dapat 8 mitra, tapi selanjutnya sampai saat ini tim saya tidak berkembang. Sebenarnya tim kami selalu aktif tapi susah sekali. Tapi sampai beberapa bulan tapi nggak berkembang sehingga terbesit rasa bosan bahkan lelah Kang. Nah, itu memang rasa jenuh ya. Rasa jenuh itu di bisnis apapun atau misalkan di kerjaan apapun itu ada. Misalkan gini, saya dulu kerja 2 tahun ya, sebagai waiters ya, kerja 2 tahun. Saya punya impian, saya masih punya hutang, saya punya kreditan motor, saya punya impian mobil gitu, pengen punya mobil dari tahun 2014, pengen Mobilio dari 2014, dan itu nggak terwujud gitu. Muncul rasa bosan ketika misalkan hasilnya nggak sesuai dengan harapan gitu. Nah, kalau misalkan di bisnis ini ya sama mungkin, Mbak Harti. Kalau misalkan Mbak Harti juga udah misalkan contoh sebulan pertama udah dapat 8 mitra, terus kemudian awal-awal aktif, akhirnya karena belum ada reward dan sebagainya akhirnya nggak aktif. Tapi kalau misalkan kita lihat rasa jenuh misalkan di kerjaan ya, kerjaan ada yang sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dia kerja ya, tapi belum dapat mobil gitu. Nah, terus kalau misalkan di bisnis ini kita misalkan contoh setahun belum dapat mobil, ya lebih mending lah gitu. Tapi kalau misalkan setahun itu nggak mungkin kita nggak dapat mobil kalau kita jalanin bisnis ini benar-benar serius, benar-benar dipahami. Kalau misalkan benar-benar setiap hari kita upgrade ilmu kita, kalau setiap hari kita upgrade skill kita. Nah, kalau misalkan kita tiap hari upgrade ilmu kita upgrade terus setiap hari skill kita action setiap harinya lebih banyak ya, lebih besar lagi, maka saya yakin dan percaya Mobilio ya, minimal Mobilio itu dapat lah setahun minimal gitu. Nah, kalau misalkan kita benar-benar serius, atau misalkan 2 tahun lah gitu, minimalnya 2 tahun. Masa sih Mobilio nggak dapat gitu, tapi 2 tahun itu joinnya ya. Kalau misalkan kita actionnya ya, kalau benar-benar ya insya Allah gitu. Kayak gini, kayak tadi misalkan contoh Mbak Arti nih jalanin bisnis ini misalkan contoh 2 jam setiap hari.
Nah saya misalkan contoh 16 jam setiap hari. Kenapa saya 16 jam setiap hari? Saya benar-benar full totalitas. Karena yang saya pahami ketika saya mengejar impian ya, mengejar impian, nih saya mengejar target, diibaratin saya niup balon nih, niup balon. Nah balon itu misalkan ketika ditiup lama kelamaan kan besar 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 besar. Tujuan kita niup balon itu untuk memecahkan balon itu gitu dengan cara ditiup, dikasih gas. Nah kalau misalkan kita berhenti aja ya, misalkan kita cepet nih niupnya, pasti lebih cepet meletusnya. Tapi kalau misalkan kita lambat niupnya pasti lambat juga. Nah kalau misalkan kita berhenti sejenak, pasti ketika misalkan udah ngembung nih, ngecil lagi, ngembung, ngecil lagi, mau sampai kapan gak tembus-tembus gitu. Makanya lebih baik saya tembusin dulu, pecahin dulu, ya udah beres gitu. Kalau misalkan kita benar-benar pecahin, nah ketika saya ngejar impian saya anggap seperti itu. Ketika misalkan contoh saya pengen mobilio sebulan, nah saya benar-benar maksimalin sebulan gimana caranya mobilio itu tembus. Nah meskipun gak sebulan tembus, saya terus tiup. Oh setidaknya ketika saya niup balon benar-benar cepet gitu ya, otomatis udah gede. Jangan sampai berhenti nih. Kalau misalkan berhenti nanti ngecil lagi. Kalau misalkan contoh kita di bisnis eco racing ini nih, kita berhenti ya lama kelamaan member-member kita yang tadinya respon ya ke kita akhirnya kurang respon, yang tadinya misalkan aktif akhirnya kurang aktif gitu, yang tadinya misalkan closingan ya akhirnya kurang closingan karena kita nggak ada komunikasi, karena kita sempat berhenti, diibaratin balon tadi ini ngempes gitu. Jadi pastiin sampai meletus gitu. Nah kalau target kita misalkan kita pengen contoh kanan kiri mobilio, ya udah tembusin mobilio dulu gitu. Nah akhirnya kita juga sukses gitu, karena bisnis ini itu intinya kita suksesin kiri kita, suksesin kanan kita. Kalau kiri kita sukses, kanan kita sukses, kita otomatis sukses kan gitu ya. Kita kira-kira cukup nggak jawabannya Mbak Harti? Aku suka kayak gaya Pak Dani ini ngomongnya tanpa koma, semangat teuing Pak Bos, ngopi atau ngopi. Siap. Kalau saya orangnya serius gitu ya Mas Ferdinand. Emang orangnya pemalu sih, orangnya pemalu, pendiam dan sebagainya. Jadi rasa humornya kurang ya, tapi happy gitu. Karena ya saya jadi diri saya sendiri gitu Mas Ferdinand. Kang Bos, setiap prospek mana yang lebih penting? Penekanan kualitas produk apa marketing plan dan reward? Semuanya. Semuanya, tekanin produknya luar biasa, tekanin marketing plannya luar biasa, tekanin rewardnya luar biasa gitu. Intinya semuanya, gimana semuanya oke. Tapi intinya gini, jangan orang itu join bukan karena paham, intinya gitulah. Orang lain join bukan karena paham, orang lain itu join karena lihat keyakinan kita gitu. Orang lain mau pakai produk eco racing kalau kitanya yakin bahwa produk eco racing bagus, bahwa produk eco racing luar biasa, bahwa produk eco racing benar-benar berkualitas gitu. Orang lain mau jalanin marketing plan-nya, mau jalanin bisnisnya karena mereka melihat keyakinan Mas Wasis gitu. Karena marketing plan-nya emang luar biasa, bisa dibayar harian gitu ketika kita sponsor, bisa dibayar mingguan ketika kita terjadi pasangan, bisa dapat reward kalau misalkan kita tebus poinnya gitu. Nah itu yang harus di share gitu. Orang itu join bukan karena paham tapi karena yakin ya. Itu aja intinya. Cara membimbing mitra yang gak aktif, intinya tadi pahami hukum angka aja ya Mas Cucu ya, Mas Cucu Hermawan kan. Intinya pahami hukum angka bahwa untuk membangun mitra yang aktif itu nggak simple gitu. Intinya 10% yang kita bina itu yang bakal aktif itu 10% dari yang kita bina. Kalau 1000 orang yang kita bina, mungkin 100 orang yang aktif gitu. Tapi 80%-nya itu pengulangan. Ya kalau misalkan kita ulang-ulangi lagi, kita misalkan bisa ngambil 10% yang tadinya nggak aktif jadi aktif gitu. Kebanyakan orang nggak aktif itu mereka nggak paham. Kebanyakan orang nggak join itu mereka nggak paham. Tapi kalau misalkan mereka paham, nah ada hukum 80%-nya gitu, yaitu pengulangan ya supaya mereka paham. Nah terus kemudian yang benar-benar nolak, yang benar-benar gak aktif itu cuma 10% gitu Mas Cucu. Yang penting itu paham dulu, yang penting kita edukasiin terus tiap hari. Oke? Nanti juga bakal aktif sendiri lah, nggak usah pusing lah masalah member kita nggak aktif, masalah misalkan calon member kita nggak closing dan sebagainya, nggak usah pusingin itu. Yang penting kita lakuin aja tiap hari tugas kita. Kalau kita lakuin tugas kita setiap hari, nanti lama kelamaan hukum peluang itu jadi benar-benar nyata gitu. 10%-nya nerima, 80%-nya pengulangan. Nah yang paling penting itu ngambil 80%-nya. Nah nanti 10% baru penolakan benar-benar. Oke, gimana solusinya Pak Bos? Jaringan pada ada vakum, ya bangun lagi gitu Mas Ras. Bangun lagi. Kalau misalkan jaringan vakum ya bangun lagi gitu. Yang vakum itu mereka ya karena kitanya kelamaan sih, sebenarnya kita kelamaan dan kita kurang edukasi ke jaringan kita, makanya mereka ke vakum gitu.
Kalau kitanya aktif lagi, kita gerak lagi, nanti yang vakum satu persatu aktif lagi, insya Allah. Apalagi kalau misalkan kita berkembang lagi di bisnis ini, kita dapat reward dan sebagainya, nanti yang vakum ngechat lagi, insya Allah. Nah, ketika mereka chat lagi, kita rangkul lagi. Nah, gitu ya. Jadi nggak usah pusingin yang nggak aktif, kita perbesar hukum peluangnya, perbesar kuantitasnya. Nanti kualitas ngikutin. Siap, Mas Erik. Terima kasih ya. Insya Allah Mas Erik juga nyusul ya. Alhamdulillah udah tembus Pajero yang ketiga. Big Mokes ya, bukan Pajero sebenarnya, Big Mokes, dan saya ambil insya Allah nanti FT 86 ya. Oke, mungkin gitu dulu ya sahabat semua. Nanti insya Allah saya rutin live kayak gini untuk tanya jawabnya. Mungkin seminggu 2 kali ya. Nanti saya infoin supaya pemahamannya masuk semua. Intinya ternyata masih banyak yang awam gitu, masih banyak yang belum paham. Tapi dengan adanya ini, alhamdulillah kendala-kendala itu satu persatu terjawab ya. Mudah-mudahan di video ini dapat manfaatnya banyak, bisa diambil dan bisa dipraktekkan di lapangan. Mohon maaf nih kalau misalkan ada kata-kata saya yang buat teman-teman tersinggung, karena ya saya kayak gini belak-belakan ya, karena saya orangnya serius gitu, jadi bener-bener langsung to the point ya. Oke, kayak gitu ya kawan-kawan. Salam sukses luar biasa dari saya. uh, Apalagi nih salam sukses luar biasa, saya tunggu kawan-kawan di puncak sukses. Salam dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.